Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang cerah ya guys, cerah tapi ya. Jumat, tanggal 27 September tahun 2024, bab 3264, kemajuan mantap. Bab 8626 sampai bab 8630. Setelah memotong tangan kiri Wu Sutong, Tetua Agung Wu Bolin mengambil tangan Wu Sutong yang terputus dari tanah dan berkata, "Kami akan terus mundur ke sini dan menunggu perintah berikutnya dari guru Inggris. Jika guru Inggris memberi Anda kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu, kita harus menjaganya dengan baik dan jangan pernah mengecewakan Tuan Inggris itu lagi." Wu Sutong hanya bisa mengangguk dengan berat dan berkata, "Tetua, yakinlah, junior ini akan berusaha sekuat tenaga." Setelah itu, dia berbisik lagi, "Terima kasih, Tetua Agung, karena telah menunjukkan belas kasihan." Wu Sutong tahu betul bahwa Tetua Agung memperlakukannya dengan cukup baik. Tangan kirinya dipotong tanpa rasa sakit. Ini semua karena perlindungan energi spiritual Tetua Agung, dan rasa sakit akibat penyembuhan luka pasti akan sangat sulit. Wu Bolin berada di Nigeria akhir-akhir ini. Dia juga tahu bahwa Wu Sutong agak tidak adil dalam menyalahkan. Tapi dia tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Jadi dia berkata, "Kami semua dari keluarga Wu, jadi tidak perlu untuk mengucapkan terima kasih. Kami bertiga akan terus bekerja sama. Tempat ini ditutup. Harap berhati-hati." Mundur ke sini, Wu Sutong bertanya dengan heran. Pria misterius itu melewati tempat ini. Bukankah ketiga tetua akan kembali? Wu Bolin berkata dengan tenang, "Guru Inggris memerintahkan kita untuk terus mundur di sini. Tentu saja, kita tidak bisa meninggalkan setengah langkah pun." Ketika Wu Sutong mendengar ini, dia semakin bingung. Dia tidak mengerti mengapa Tuan Inggris tidak membiarkan ketiga tetua itu pergi mencari keberadaan musuh dan mencari peluang untuk membunuh musuh dengan satu serangan. Namun, Wu Bolin telah mengatakan bahwa ini adalah perintah Tuan Inggris. Jadi dia tidak berani bertanya secara detail. Jadi dia dengan hormat berkata, "Kalau begitu saya akan mengirim ketiga tetua itu pergi." "Tidak perlu." Wu Bolin melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia sampai di pintu, dia berkata dengan tenang tanpa menoleh ke belakang, "Aku akan membakar tanganmu yang terputus dengan api sungguhan nanti, jadi jangan khawatir." Setelah mengatakan itu, dia sudah keluar. Di dalam kamar, hanya tersisa Wu Sutong dan Yuan Cheng's. Ketika Yuan Cheng's melihat pergelangan tangan kiri Wu Sutong yang telah diamputasi, dia berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan ketakutan, "Bawahan ini tidak melakukannya dengan baik. Mohon minta gubernur untuk menghukumnya." Bawahan yang baik harus belajar menyalahkan atasan yang mendukungnya. Meski tidak mampu memikulnya, Anda tetap harus memikul tanggung jawab pada diri sendiri dengan mengandalkan kata-kata. Yuan Cheng's tahu bahwa gubernur menanggung akibat kegagalan keputusan Tuan Inggris kali ini,
Jadi tentu saja dia harus membuat gubernur merasa lebih nyaman. Benar saja, melihat Yuan Cheng berlutut untuk mengaku bersalah, Wu Sutong sedikit santai. Kemudian dia menghela nafas dan berkata, "Bangunlah, Tuan Ying memerintahkan ketiga tetua untuk tinggal di sini. Harus ada perintah lain. Mulai sekarang, kamu dan aku harus ayo dengan seluruh energi yang mengancam jiwamu. Jika tidak, aku khawatir bukan pergelangan tanganmu yang akan dipotong lain kali, tapi lehermu." Yuan Cheng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sangat hormat, "Yakinlah, Panglima tertinggi, bawahan saya akan melakukan yang terbaik." Begitu Yuan Cheng selesai berbicara, Wu Sutong menerima telepon dari Wu Tianlin. Di telepon, Wu Tianlin mengulangi tugas yang diberikan kepadanya oleh Wu Feiyan dan mengatakan kepadanya, "Sutong, ini adalah kesempatan baik bagi Anda untuk menebus dosa-dosa Anda. Maroko tidak besar atau kecil. Lebih dari 10.000 orang ingin melakukannya. Itu kemungkinan untuk segera keluar tanpa ketahuan hampir nol. Jadi orang-orang itu seharusnya masih berada di Maroko sekarang. Anda segera mengirim semua pengawal kavaleri di Nigeria, serta semua pasukan Huben di batalion Huben pasukan kanan Anda rumah gubernur. Meskipun mereka menggali 3 kaki ke dalam tanah untuk menemukan petunjuk sehingga Anda dapat menemukan petunjuk mereka. Segera beritahu ketiga tetua. Mereka akan bergegas dalam waktu sesingkat mungkin dan membunuh musuh terpenting Tuan Inggris di tempat. Pada saat itu Anda telah mencapai kesuksesan besar." Wu Sutong segera berkata, "Kakek, jangan khawatir, Tianlin akan melakukan yang terbaik kali ini. Tidak hanya semua pasukan harimau akan dikirim ke sana. Jenderal Yuan Shen dan saya juga akan segera berangkat ke Maroko untuk mengambil alih komando." Wu Tianlin memperingatkan, "Manfaatkan waktu dan beritahu semua anggota kantor gubernur tentara kanan untuk segera mengevakuasi Napoli dan mengaktifkan alamat cadangan. Tidak peduli apa, tidak akan ada kerugian lain. Apakah Anda mengerti?" Dimengerti. Setelah Wu Sutong selesai berbicara, dia bertanya dengan ragu-ragu, "Kakek Zhu, aku ingin menanyakan pertanyaan secara pribadi." Wu Tianlin berkata, "Katakan saja padaku." Wu Sutong melihat luka di pergelangan tangan kirinya dan bertanya, "Tanganku, akankah ada kesempatan untuk tumbuh kembali?" Wu Tianlin terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, "Saya pernah mendengar Guru Ying menyebutkan pil yang disebut pil pembentukan kembali, yang dapat memulihkan tubuh seseorang yang rusak dan meregenerasi anggota tubuh yang patah. Tetapi saya hanya mendengarnya dan belum pernah melihatnya." Ketika Wu Sutong mendengar ada pil seperti itu, dia langsung menjadi bersemangat dan berulang kali berkata, "Terima kasih, Kakek Zhu, terima kasih, Kakek Zhu." Dia tahu di dalam hatinya bahwa pada dasarnya mustahil untuk menghasilkan ramuan sekuat itu dengan kekuatannya sendiri. Namun, karena guru Inggris menyebutkan ramuan ini, ada kemungkinan besar dia bisa berhasil.
Jika dia berkinerja baik di masa depan dan membuat pencapaian luar biasa berulang kali, Master Inggris mungkin menghadiahinya dengan pil Audio milik pembentuk Software ulang, Channel. dan pada saat itu, dia akan dapat kembali ke dirinya yang normal. Setelah menutup telepon Wu Tianlin dengan penuh rasa terima kasih, Wu Sutong segera berkata kepada Yuan Cheng, Tuan Inggris telah memerintahkan agar semua pengawal kavaleri yang dapat dimobilisasi di sini dipindahkan ke Maroko. Anda harus segera menghubungi Sun Tongzi dan memintanya untuk mengirim semua pasukan Huben ke Maroko. Kami akan ke Maroko untuk mencari petunjuk mereka. Yuan Cheng berkata dengan hormat, Gubernur Besar, tunggu sebentar. Bawahan saya akan segera memberitahu Anda. Saat ini, Ye Chen sudah bertemu Wan Pojun dan yang lainnya. Di malam yang gelap, semua orang bergegas menuju pabrik makanan untuk tiba sebelum fajar. Dalam perjalanan, Ye Chen menerima telepon dari Li Yalin. Di telepon, dia berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, mesin penjual otomatis yang kami gunakan di Nigeria menangkap mobilisasi personel skala besar di ladang minyak Nigeria. Setidaknya ratusan orang sedang berkendara ke bandara. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Begitu banyak orang, paling banyak hanya ada beberapa ratus pengawal kavaleri di sana. Apakah mereka semua dikirim? Seharusnya begitu, Li Yalin berkata. Maskapai penerbangan lokal untuk sementara menambahkan 2 penerbangan charter. Rutenya sudah diajukan. Akan lepas landas dalam 1,5 jam, dan tujuannya adalah Casablanca. Ye Chen tersenyum dan berkata, sepertinya Wu Feiyan sedikit tidak sabar kali ini. Dia mengirim begitu banyak pengawal kavaleri dalam waktu singkat, mungkin hanya untuk mengetahui keberadaan kita. Audio Ya, milik Software Li Yalin Channel. berkata, setelah mereka tiba, mereka pasti akan mulai mencari petunjuk dari Duke Mining. Tetapi polisi Maroko pasti akan tiba sebelum mereka dan melancarkan penyelidikan. Dengan polisi setempat di sini, mereka tidak akan bisa melakukannya. Berjalan terlalu lancar. Saya pikir diperkirakan tidak mungkin untuk menutupi area pabrik makanan dalam waktu kurang dari 1,5 hari. Berbicara, Li Yalin menambahkan, selain itu, AI telah meninggalkan beberapa petunjuk palsu dalam sistem pengawasan pelabuhan Casablanca. Jika petunjuk tersebut dapat menyesatkan mereka, maka arah penyelidikan mereka akan sangat berbeda dari lokasi kami yang sebenarnya. Saya khawatir penyelidikan akan dilakukan. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Ye Chen berkata, jangan terlalu percaya diri dalam segala hal, apalagi menganggap enteng. Jangan gugup atau santai. Kami akan terus bergerak maju sesuai dengan rencana yang telah kami tetapkan. Bersambung.